Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Nah, suaranya bergema. Oke, kali ini akan membahas tentang kerjasama ya guys, partnership atau joint venture. Dalam hal ini Sirtiman mau cerita berdasarkan kejadian nyata ya. Jadi teman SMP Sirtiman itu dia diajak kerjasama sama tukang bubur. Katanya ada tempat ya, istilahnya ada tempat kosong di lapaknya dia ya, ada bisa dipakai untuk jualan. Nah, dia menawarkan jualan minuman karena dia udah fokus di bubur gitu. Nah, dengan syarat katanya temannya si Timan itu harus minjemin dia modal ya kurang lebih sekitar 8 juta gitu. Nah, karena temannya si Timan ini posisinya istilahnya mungkin lagi jobless, nganggur gitu, ada peluang untuk apa? Mikirnya kan ada ada tukang bubur, ada yang beli, pasti kan haus. Nah, dia supply minuman, akhirnya diambil itu karena dia jobless. Dia mati-matian cari pinjaman dalam hal ini. Setelah tanya sana sini, akhirnya dia pinjaman pinjol ya, pinjolnya tuh kayaknya pinjol ilegal gitu, bukan pinjol resmi gitu. Nah, di sini setelah berjalan mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan, apa ya? Temannya Sirtiman juga kayaknya udah nyaman gitu, nggak pernah datang lagi, dia fokus jualan ya, nggak pernah datang ke rumah maksudnya. Namun akhir-akhir ini sang tukang bubur itu kayaknya dia apa ya, melihat peluang ya, peluang minuman itu ternyata rame dan untungnya yang jelas minuman itu besar ya guys. Untungnya besar. Jadi dia ngelihat temannya Sirtiman itu istilahnya jadi apa ya, jadi partner yang menguntungkan ya, karena dia jualan minuman, tukang bubur jualan bubur gitu, sampai akhirnya si tukang bubur itu jadi apa ya, jadi mungkin hilaf atau lapar mata gitu ya, dia akhirnya ikutan jualan minuman juga gitu, nyetok teh botol es gitu. Nah, di sini temannya Sirtiman yang jualan minuman ini, minumannya macam-macam ya guys, ada jus ya, pokoknya ada minuman pakai es batu seperti itu. Ya, dia merasa nggak nyaman gitu, ini kayak areanya, zonanya dia nih diambil gitu, zona minuman ya itu zonanya dia, karena perjanjiannya dikasih pinjol, dianya boleh usaha di situ, bayar tempat bareng-bareng, tapi yang Sirtiman dapat itu pinjolnya bermasalah, pembayarannya tuh nunggak gitu, sehingga temannya Sirtiman itu harus nunggak juga bayar sewanya. Sebenarnya bayar sewanya ini beda ya, beda-beda. Dia cuma memperkenalkan lapak, jualan bareng gitu, jual minuman, bayar sewa masing-masing sebulan 600. Dan ini temannya Sirtiman akhirnya karena zona minumannya diambil ya, ranah minumannya diambil, akhirnya ada penurunan pendapatan ya. Yang jelas ya, orang kalau habis makan bubur seharusnya beli minuman sama dia, akhirnya beli minuman yang ya kayak teh botol itu lebih apa ya, lebih pas gitu, lebih convert gitu. Nah, di sini temennya Sirtiman lebih fokus ke ini ya, jualan jus atau boba seperti itu. Jadi ya karena teh botol itu murah dan ada es batunya, ya jadi opsinya ya udah teh botol, kebanyakan pada pembeli larinya ke teh botol dibanding harus ke jus atau boba itu yang nunggunya itu kan lama gitu. Ya botol tinggal tuang, hancurin es batu, tuang, udah gitu. Nah, di sini
Yang jadi permasalahan adalah mitranya ya, mitra kerjasamanya ini boleh dibilang licik gitu. Licik, serakah, dan ya nggak ada etika dalam kerjasama atau bisnis gitu. Yang jelas dia dulu butuh modal usaha, mau beli apa-apa dia susah, mau beli apa modal buat minuman susah. Sekarang ada temennya Sirtiman terdongkrak minumannya laku. Untuk yang beli buburnya juga itu lebih laku. Jadi dia yang tukang bubur itu jadi mikir ya mulai ngedepak gitu, istilahnya mulai ngedepak temannya Sirtiman gitu. Nah di sini ya PR buat temannya Sirtiman adalah pinjolnya belum kelar, dia udah mau didepak gitu. Itulah etika bisnis tuh ya harus kita pegang ya guys. Dalam hari ini seharusnya si tukang bubur ini ya harusnya berterima kasih dipinjolin sama temannya Sirtiman. Itu resikonya soalnya gede. Yang ditagih itu ya temannya Sirtiman sampai dia jarang pulang ke rumah ya. Karena menghindari debt collector. Ini pinjolnya pinjol ilegal ya guys, bukan pinjol yang kayak paylater atau kredivo. Ini kalau yang itu cuma ditelepon doang, kalau yang ini benar-benar didatangin ke rumah sama debt collector. Jadi ya pengaruhnya ke psikologi ya, ketakutan pulang ke rumah. Nah dalam hal ini temannya Sirtiman aja udah susah gitu, ditambah sama ya lahan ranah bisnisnya tuh diambil. Nah, dia jual minuman diambil juga gitu. Jadi ya penurunan omset, bingung mikirin debt collector, akhirnya dia ambil keputusan pokoknya habis lebaran dia pengen ganti, mau buka usaha misah istilahnya, mandiri, independen dari si mitra bisnisnya. Nggak tahu urusan pinjolnya gimana, deal-dealnya gimana. Yang jelas yang satu pelajaran yang diambil ya, jangan gampang percaya sama orang yang istilahnya apa ya, dia udah punya usaha tapi dia pengen mengembangkan usaha, menjanjikan yang muluk-muluk. Nah ini hati-hati guys, janji yang muluk-muluk ya, kita dikasih angin surga, dikasih yang manis-manis, cuma pas udah di jalan dia dia emang, kalau orang yang berani kayak gitu ya, berani istilahnya boleh dibilang nawarin kerjasama atau minjem modal gitu, jangan langsung diterima gitu loh. Ya emang apa sih namanya apalagi emang itu orang-orang baru kenal gitu, apalagi ya jangankan baru kenal, saudara aja nggak bisa gitu, nggak bisa diandalkan ya, apalagi orang yang baru kenal. Di sini Sirtiman ya sarankan kalau mau mitra kerjasama tuh sama orang yang benar-benar udah tahu isi luar dalamnya deh gitu. Saat susah juga ditahu, saat senang juga dia tahu itu. Jadi ya itulah yang layak dijadikan mitra usaha gitu. Kalau orang yang nggak kenal, awalnya kasih manis-manis, terus kita ambil, habis itu kita didepak, ya percuma juga gitu kan. Jadi dia pintar banget ya, modal pengen usahanya rame, dia minjem modal kan dia bisa ya entah itu modalnya diputerin atau gimana ya. Orang bubur tuh mau gimana lagi sih gitu. Bubur kan ya itu aja gitu. Kecuali minjem modal gede-gede buat apa? Buka cabang lagi kalau nggak salah. Atau diinvestasiin di mana, di apa? Judi online atau ya slot kayak gitu ya, nah, itu nggak tahu lah. Yang jelas ini temannya Sirtiman kayak dijadiin apa ya, ya kayak dipermainkan lah itu, kayak dipermainkan. Dan nggak tahu nih, orang sewa tempatnya telat, terus dia juga bayar bayar pinjolnya juga telat untuk nyicil modalnya. Jadinya ya semua temennya Sirtiman itu yang ketompoan. Ujung-ujungnya ya datang ke Sirtiman pengen ada ide mau buka usaha, ya udah Sirtiman kasih semangat terus ya mulai mikir cari hariannya. Dia udah mikir sih ya, ikut ojol gitu ya, cuma kembali Sirtiman kasih apa ya, kasih
kasih peringatan itu jangan kelamaan di ojol, karena dia udah punya rencana bagus ya, kayak mau bikin usaha sendiri. Usahanya jadi angkringan warkop gitu ya, warkop tapi angkringan. Dan ya, yang bagusnya tuh mejanya ini portable, bisa dibawa-bawa gitu. Nah di sini kalau kalau misalnya warkop kan mejanya yang kayu yang bolong buat panci air gede-gede, ada berapa biji itu kan, nggak ya nggak bisa dibawa-bawa gitu, nggak fleksibel. Dia punya ide warkop angkringan. Jadi sebenarnya ini Sirtiman punya punya ide bagus juga dari warkop angkringan. Ini banyak bisa jadi perintis untuk para UMKM ya, pengen pengen usaha dengan modal yang yang ringan lah ya, modal yang sedikit ya. Tanya dia beli modal apa, mejanya 1,5 tapi bekas. Nah di sini untuk kalian agar hati-hati mencari mitra usaha, jangan tergiur tawaran-tawaran apa sih, kayak saya punya usaha martabak, modalin ntar, karena pertama dia udah usahanya udah berjalan gitu. Kalau kita ngasih modal juga buat apa lagi gitu loh. Yang ada duitnya dipakai buat yang lain, dipakai buat belanja elektronik, handphone baru, apalah seperti itu, karena dia udah berjalan gitu. Jadi kayak ibaratnya dia dapat pinjol dari orang yang nggak puyeng lah orangnya. Orangnya yang bayar pinjol benerannya gitu, sedangkan dia cuma ya usahanya udah berjalan, mau gimana lagi gitu, mau dibagusin apa lagi, gerobaknya dibagusin itu ya nggak perlu juga kan, kecuali udah rusak banget gitu. Kalau sampai minjem modal kayak tukang bubur minjem modal 8 juta, itu mah seharusnya udah bisa buka cabang lagi gitu. Dan ini ya nggak tahu lah, karena temannya Sirtiman ini teriming-iming, dijanjiin yang manis-manis, akhirnya kena jebakan Batman. Jadi itu guys, agar diambil pelajaran ya guys. Kalau ada yang mau ditanya silahkan, jangan lupa jempolnya dipencet. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.